komersial Mbak, yaitu berupa uang tunai Mbak sebesar 5 juta rupiah. Nah untuk Mbak Eli terima Mbak, ini 5 juta rupiahnya tidak ada biaya. Halo CSS-ku, berjumpa kembali dengan Manusia Madasudi Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas kisah hidup seorang vokalis bernama Alex Tribal. Selain YouTuber, Alex juga adalah vokalis dari band deathcore asal Rusia dengan karakter vokal yang luar biasa. Oke CSS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Alexander Sikolai atau yang lebih dikenal sebagai Alex Tribal. Ia lahir pada 25 Juni 1993 di Moskow, Rusia dan dibesarkan oleh keluarga sederhana di lingkungan kelas menengah. Ayahnya adalah seorang tentara angkatan darat Rusia, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Alex dikenal sebagai anak ceria dan mudah bergaul yang membuatnya memiliki banyak teman. Ia kemudian menempuh pendidikan di sekolah dekat rumahnya dan mulai berlatih boxing ketika berusia 8 tahun hingga pernah mengikuti beberapa turnamen untuk mewakili sekolahnya meski tidak pernah menjadi juara. Karena hal itu, Alex sangat disegani oleh teman sekolahnya dan tak segan berkelahi dengan kakak kelasnya jika melihat temannya ditindas atau diintimidasi. Terlepas dari sikap Alex yang dikenal keras dan sangat pemberani, namun ia merupakan sosok yang humoris dan tidak memilih untuk berteman. Beberapa tahun kemudian ketika Alex masuk ke bangku SMA, ia mulai menyukai musik metal setelah bertemu dengan seorang drummer bernama Anton. Dan pertemuan tersebut membuat persahabatan mereka semakin akrab karena memiliki visi dan pandangan politik yang sama. Selain mengkoleksi album dari band deathcore dan metalcore, Alex juga mulai melatih teknik vokal dan berencana akan mendirikan band sendiri. Walaupun musik metal tidak begitu populer di Rusia, namun Alex yakin jika ia akan membuat perubahan untuk skena metal di negaranya. Beberapa minggu kemudian, setelah melihat penampilan band Cannibal Corpse, Alex semakin terdorong untuk mendirikan band yang kemudian ia membentuk band bernama Russian We Are Obscurity. Setelah itu ia mengajak Anton sahabat baiknya juga merekrut seorang gitaris bernama Maxim. Lalu setelah resmi terbentuk dan melakukan sesi latihan, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan menampilkan aksi panggung yang sangat agresif. Suara vokal dari Alex juga terdengar mengerikan yang membuat nama mereka mulai dikenal di skena metal Rusia. Pada tahun 2012, Alex diminta oleh ayahnya untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Rusia seperti sang ayah. Alex lalu menerima permintaan tersebut karena tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya hingga mengikuti latihan militer selama 6 bulan dan ditugaskan di perbatasan Rusia-Ukraina. Tetapi setelah itu, Alex memutuskan keluar dari kesatuan karena berbagai alasan. Beberapa bulan kemudian, ia mulai mentato tubuhnya untuk mengejar mimpinya sebagai seorang musisi profesional. Meski awalnya ditentang oleh sang ayah, namun berkat dukungan dari sang ibu, Alex akhirnya diizinkan untuk mengejar mimpinya asal tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Pada tahun 2013, Alex memulai karirnya sebagai YouTuber dengan membuat konten yang cukup menarik seperti mengcover lagu yang sedang populer dengan karakter suaranya yang terdengar seperti monster. Tak disangka konten tersebut kemudian viral di Rusia hingga Eropa karena dianggap aneh namun sangat mengagumkan. Bahkan nama Alex menjadi semakin terkenal setelah merilis lagu cover milik Suicide Silence.
Walaupun saat itu Alex telah menjadi YouTuber yang cukup dikenal, namun ia tidak pernah besar kepala apalagi sombong, dan tetap ramah kepada siapapun yang membuatnya semakin dikagumi oleh para penggemarnya. Di periode tersebut, musik metal dianggap berbahaya oleh para pemuka agama dari gereja Ortodoks Rusia. Hal itu karena menurut mereka musik metal merupakan bentuk propaganda dari gerakan satanisme yang akan menjerumuskan anak muda di Rusia. Tak hanya itu, para pemuka agama juga melarang musik tersebut diputar di seluruh radio Rusia karena akan berdampak buruk dan akan merusak moral anak bangsa. Karena hal itu, komunitas metal di Rusia mulai membuat acara di gedung tua dan gedung terbengkalai secara sembunyi-sembunyi. Meski ilegal dan tidak mendapatkan izin, namun mereka tetap melakukan hal tersebut dengan biaya hasil kolektif. Pada tahun 2014, Alex mulai fokus dengan karirnya sebagai YouTuber setelah membubarkan bandnya yang dianggap tidak memiliki masa depan. Di sisi lain, Alex bersama teman-temannya pergi ke hutan Siberia untuk berburu rusa, beruang, dan serigala. Perburuan tersebut merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Rusia meski dianggap ilegal dan sangat dilarang oleh pemerintahan. Lalu ketika tiba di sana, Alex yang sedang mengejar seekor anak beruang diserang oleh beruang besar yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit hingga mengalami luka robek di wajahnya dan harus menjalani operasi. Namun saat itu Alex menolak untuk melakukan operasi yang membuat bekas luka di wajahnya masih bisa kita lihat sampai saat ini. Pada tahun 2015, Alex dihubungi oleh teman lamanya bernama Jack Simon yang saat itu baru saja pulang dari Inggris. Jack kemudian mengajak Alex untuk membentuk band yang ia beri nama Slayer to Prevail. Meski awalnya Alex menolak, namun setelah Jack menjelaskan visi misi terbesarnya, Alex akhirnya mau bergabung dan merekrut 2 mantan personilnya. Mereka juga merekrut seorang basis bernama Philip atas rekomendasi dari teman-temannya. Di sisi lain, setelah melakukan sesi latihan selama 3 hari, mereka menggelar pertunjukan pertamanya dengan formasi Alex pada vokal, Jack pada gitar, Maxim pada gitar 2, Philip pada bass, dan Anton pada drum. Penampilan mereka yang mengerikan berhasil menarik perhatian label asal Amerika sampai ditawari kontrak 2 album yang kemudian diterima oleh Alex dan kawan-kawannya. Beberapa bulan kemudian mereka merilis EP pertamanya yang menerima banyak pujian kritis dari para kritikus musik. EP tersebut menampilkan lagu agresif yang dianggap memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik metal di Rusia. Tetapi setelah menggelar tur selama 5 hari, Maxim memutuskan keluar dari band karena alasan yang tidak dijelaskan dan posisinya sebagai gitaris kemudian digantikan oleh Slove Antonenko yang merupakan teman dari Jack Simon. Pada tahun 2016, mereka tampil di festival musik tahunan dengan menggunakan topeng yang mereka sebut sebagai Demon Deathcore. Mereka juga merilis lagu terbarunya yang diproduksi oleh label besar asal Amerika. Lagu tersebut membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional hingga mendapatkan tawaran untuk tampil di berbagai festival terbesar di Eropa. Namun di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, Philip sang basis memilih mengundurkan diri dari band karena masalah pribadi, dan Alex kemudian merekrut teman lamanya yang dikenal karena permainan bassnya yang luar biasa. Pada tahun 2017, mereka merilis full album pertamanya yang terinspirasi dari kebencian dan kesengsaraan umat manusia. Keberhasilan album pertamanya membuat mereka diundang untuk tampil di festival musik besar bersama band besar lainnya. Beberapa minggu kemudian mereka terbang ke Amerika untuk menggelar tur besar bersama band Suicide Silence. Namun karena alasan visa, mereka dilarang masuk ke Amerika oleh petugas imigrasi akibat hubungan Rusia dan Amerika yang semakin memburuk. Saat diwawancara,
Alex mengatakan jika tindakan Rusia telah membuat rakyatnya terisolasi dan menyalahkan Rusia atas peperangan yang sedang terjadi di Crimea. Pada tahun 2018, mereka menggelar tur Eropa bersama Chelsea Green yang membuat pertemanan Alex dan Tom Barber, vokalis Chelsea Green, semakin dekat. Selain membicarakan perkembangan musik dunia, mereka berdua juga selalu membahas isu politik hingga pengalaman pahit yang pernah mereka alami. Saat diwawancara, Tom Barber mengatakan jika Alex merupakan sosok yang sangat mengagumkan dan mampu membesarkan nama bandnya tanpa bantuan siapapun di tengah gejolak politik Rusia yang semakin memburuk di mata dunia. Di sisi lain, setelah menggelar tur yang sangat melelahkan, Alex dituduh sebagai anggota dari gerakan nasionalis kulit putih sayap kanan dan diduga telah mempromosikan ideologi Nazi, transfobia, dan kekejaman terhadap hewan melalui media sosialnya. Isu tersebut beredar karena Alex memiliki tato simbol Black Sun, di mana simbol tersebut merupakan simbol yang digunakan oleh kelompok neo-Nazi. Namun setelah itu Alex membantah tuduhan tersebut karena ia sendiri menentang segala bentuk yang berkaitan dengan kelompok ekstremis dan telah menutup tato simbol tersebut untuk menghindari masalah yang semakin membesar. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2020, mereka merilis lagu baru yang membuat nama mereka semakin terkenal. Menurut majalah metal asal Inggris, lagu tersebut merupakan rilisan paling penting dan berpengaruh yang pernah diciptakan oleh band dari Rusia. Selain itu, suara Alex dengan instrumen musik yang sangat brutal membuat lagu tersebut terdengar sangat mengerikan. 1 tahun kemudian, mereka resmi merilis album keduanya yang menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Album tersebut menampilkan satu lagu berjudul Baba Yaga yang berhasil terpilih sebagai lagu metal terbaik di tahun 2021. Love through the pain. Pada tahun 2020, ketika Rusia melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina, Alex memprotes tindakan tersebut karena akan menimbulkan dampak buruk untuk masyarakat Rusia. Ia juga merilis lagu yang terinspirasi dari novel terkenal untuk memprotes tindakan Rusia yang menurutnya akan memicu Perang Dunia Ketiga. Di tengah situasi perang yang semakin memburuk, Alex dan teman-temannya memutuskan pindah ke Florida setelah mendapatkan kontrak dari label besar asal Amerika. Meski sempat terhambat akibat invasi Rusia ke Ukraina, namun mereka akhirnya mendapatkan visa Amerika setelah mendatangkan seorang tokoh yang cukup berpengaruh di Amerika. Pada tahun 2023, mereka menggelar tur bersama Lorna Shore selama 2 minggu setelah merilis lagu terbarunya. Tur tersebut membuat Alex dan Will Ramos, vokalis Lorna Shore, mulai menjalin persahabatan karena memiliki banyak kesamaan. Alex juga semakin terlibat di skena deathcore Florida yang saat itu sedang populer di kalangan anak muda. Di periode tersebut, Alex mulai berlatih untuk mengikuti pertandingan MMA sebagai petarung kelas amatir dan menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Karina yang ternyata penggemarnya sendiri. Pasangan tersebut kemudian menikah di tahun 2024 setelah Alex dan bandnya resmi merilis lagu terbarunya. Lalu film pun selesai. Peperangan hanya menyisakan penindasan, luka, dan derita. Baik tukang cuangki. Oke CS-CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura bae lol nuhun CSku.